Materi kali ini berjudul mengkaji materi-materi pembelajaran IPS berdasarkan isu-isu terbaru. Saya akan memaparkan sedikit materi tentang materi-materi pembelajaran IPS berdasarkan isu-isu terbaru. Program pengajaran terkait isu-isu terkini. Di sini ada 3 metode atau cara yang paling umum saat ini pada program sekolah dasar adalah sebagai tambahan atau sebagai pelengkap, penguat, dan sebagai landasan dalam pembelajaran IPS. Dan lebih lengkapnya dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama di sini mengajar isu-isu terkini sebagai tambahan untuk pembelajaran IPS. Dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menafsirkan atau menginterpretasikan berita dalam konteks topik yang telah dipelajari atau sedang diteliti. Dan yang kedua, memperluas makna konsep yang dikembangkan dengan pembelajaran IPS. Dan yang ketiga, yaitu menerapkan keterampilan belajar sosial seperti peta, grafik, atau membaca bagan ke berita atau membandingkan atau membedakan peristiwa pada berita dengan acara-acara yang ditemui pada unit-unit pembelajaran IPS. Dan yang kedua, yaitu menggunakan isu-isu terkini untuk melengkapi atau memperkuat. Metode ini memiliki keuntungan menjaga dasar informasi pembelajaran sosial terkini, memiliki kerugian yaitu terbatasnya jangkauan berita yang sesuai. Oleh karena itu, jika pendekatan ini digunakan, maka guru harus menyediakan beberapa kesempatan untuk memeriksa item berita yang signifikan dan tepat waktu. Belum mungkin tidak secara langsung terkait dengan unit pembelajaran sosial yang diteliti pada saat itu. Dan yang ketiga yaitu menggunakan isu-isu terkini sebagai dasar untuk pembahasan IPS. Metode ini memiliki keuntungan yang sangat memotivasi karena itu berurusan dengan materi pelajaran yang menarik perhatian. Ini juga menjembatani sekolah untuk belajar dengan kehidupan di luar sekolah. Ini memiliki kerugian karena sulit untuk merencanakan acara berita yang berhubungan dengan kurikulum pembelajaran IPS. Juga berita mungkin tidak menyediakan informasi yang berkelanjutan tentang topik, dan oleh karena itu sumber-sumber lain juga harus tersedia. Metode ini paling baik digunakan untuk unit-unit main tipe pendek seperti yang dijelaskan dalam contoh daripada sebagai struktur untuk seluruh program pembelajaran IPS. Nama saya Vanilia Sari, NPM 202040640544. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keberhasilan mengajarkan isu-isu terkini. Salah satu isu-isu yang dijelaskan di sini dapat digunakan dengan sukses. Unit yang berhubungan dengan topik, energi, lingkungan, keselamatan, hubungan antar budaya, hukum dan keadilan, perumahan, makanan, pemilihan umum, penemuan dan sains, dan item berita lokal dapat dan seringkali hadir pada isu saat ini. Ketika program studi sosial mencakup ketiga metode ini, guru dan kelaksanakan menggunakan salah satu dari semua prosedur yang dijelaskan di bagian berikut. 1. Diskusi berita harian. Secara umum, praktek pelaporan berita harus didorong oleh guru daripada yang diperlukan. Beberapa guru mengharuskan anak-anak untuk membawa clipping berita pada hari-hari tertentu. Ini biasanya berarti sarapan yang terburu-buru untuk anak, sementara ibu menelusuri kertas pagi atau sore hari berharap menemukan barang yang cocok yang dapat dijelaskan kepada anak sebelumnya. Saat anak berangkat ke sekolah, prosedur yang lebih baik membangun minat anak-anak.
terhadap berita, secara sukarela membawa clipping berita yang mereka yakni cukup penting untuk dibawa ke sekolah. 2. Penggunaan papan buletin berita. Guru harus menyiapkan gambar-gambar berita dan cerita-cerita yang menarik yang dapat dimanfaatkan oleh si anak untuk mencari informasi mengenai hal-hal terkini. Karena barang-barang di Papua, buletin berita harus sering diganti. Itu harus di tempat, di jadian global. Ini berfungsi sebagai sarana untuk mengatur tampilan dan cara yang berarti. Pada konteks Indonesia, papan buletin berita bisa berupa majalah dinding yang digunakan untuk beberapa hal positif. Memajang karya siswa, kutipan berita dari media massa, atau pengumuman dari sekolah, wali kelas, dan lainnya yang dianggap penting. Terkadang majalah dinding juga menyediakan forum interaksi siswa dengan pihak sekolah. 3. Penggunaan peta berita. Dunia ditampilkan di tengah papan buletin yang memungkinkan ruang yang cukup di sekitar peta untuk memposting clipping atau gambar berita saat ini. String berwarna dapat menjadi jelas untuk menghubungkan berita dengan lokal tempat terjadinya peristiwa. Ini memiliki nilai menggabungkan studi tentang isu saat ini dengan keterampilan membaca peta. Yang keempat ada penggunaan koran kelas. Kekuatan utama surat kabar kelas adalah perhatian yang cermat terhadap kesulitan membaca. Yang kedua, pemilihan bahan saat ini yang signifikan namun dalam pemahaman anak-anak. Yang ketiga, presentasi yang tidak biasa. Dan yang keempat, latar belakang umum informasi yang disajikan ke kelas. Keuntungan ini dapat diperoleh melalui penggunaan sumber tunggal lainnya. Mereka dirancang dan diterbitkan untuk digunakan di ruang kelas, dan karena itu gaya penulisan, keterbacaan, dan ilustrasi mereka cocok untuk anak-anak. Yang kelima itu ada saran mengajar untuk menggunakan majalah kelas. Buletin layanan yang menyertai majalah periodik sering menyarankan Watts untuk memanfaatkan kertas. Prosedur yang mirip dengan SALT ini diikuti. Guru mempersiapkan dan membaca pra-perancana baca edisi guru berkala dan menyertainya. Tetap up to date pada urusan saat ini dengan secara teratur membaca surat kabar dewasa dan majalah berita dan dengan mendengarkan siaran berita radio dan televisi. Bangun latar belakang Anda sendiri tentang topik-topik yang termasuk dalam kelas secara berkala. Rencanakan cara penggunaan periodik dan variasikan prosedur dari minggu ke minggu. Yang keenam itu ada penggunaan berbagai kegiatan untuk mempelajari isu-isu terkini. Sejumlah kegiatan mempelajari dapat digunakan untuk mempelajari masalah-masalah terkini sebagai bahan kajian pembelajaran IPS. Yang pertama itu melakukan diskusi meja bundar, yang kedua mengadakan diskusi panel, yang ketiga membuat bagan peta grafik, yang keempat membangun poster, yang kelima membuat scarf box, dan selanjutnya membuat kartun untuk diramatisasi berita, memberi laporan, melakukan program berita televisi, mendramatisasi acara berita, dan yang terakhir ada melihat siaran secara khusus. Selanjutnya yaitu 2. Standar isi dan standar proses pendidikan. 1. Standar proses. A. Pengertian standar proses pendidikan dapat diartikan sebagai suatu bentuk teknis yang merupakan acuan atau kriteria yang dibuat secara terencana atau didesain dalam pelaksanaan pelajaran. B. Dasar hukum. Dasar hukum yang lain yaitu memuat peraturan tentang standar proses pendidikan antara lain sebagai berikut. PP nomor 19 tahun 2005. Standar proses pendidikan bab 3 pasal 19 sampai dengan 24 Kementerian nomor 1 tahun 2008 standar proses pendidikan. Khusus Kementerian nomor 3 tahun 2008 standar proses pendidikan kesetaraan program paket A, paket B, dan paket C. C. Komponen-komponen. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi, SK kompetensi dasar KD.
Indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. 2. Standar isi. A. Pengertian standar isi yaitu mencakup lingkup materi minimal dari tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenjang pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar kurikulum, tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. B. Dasar hukum. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Buku guru dan buku siswa SD kurikulum 2013. Buku guru dan buku siswa SD menjadi salah satu sarana penting pada pembelajaran kurikulum 2013. Buku guru berfungsi sebagai panduan bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Buku guru telah disiapkan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 tentang buku tes pelajaran dan buku panduan guru. Fungsi buku guru berikut ini adalah fungsi dari buku guru. 1. Sebagai petunjuk penggunaan buku siswa. Informasi yang akan didapatkan guru dari buku guru adalah sebagai berikut. A. Karakteristik kurikulum 2013, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian. Kompetensi dasar pembelajaran mata pelajaran terkait. B. Petunjuk penggunaan buku dan penjelasan bagian-bagian buku siswa. 2. Sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas, buku guru menyajikan hal-hal sebagai berikut. A. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. B. Menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran agar dapat membantu guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan sistematis mengikuti langkah-langkah pembelajaran tersebut. C. Menjelaskan tentang teknis dan instrumen penilaian yang dapat digunakan dalam setiap pilihan pembelajaran yang mungkin memiliki karakteristik tertentu. 3. Penjelasan tentang metode dan teknis yang digunakan dalam proses pembelajaran. Karakteristik buku guru. Buku guru adalah salah satu secara implementasi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan, serta menerapkan dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. 2. Menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar agar siswa mampu menerapkan agar yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat dan lingkungan sebagai sumber belajar. 3. Memberikan waktu yang cukup luangsa untuk mengembangkan berbagai sikap pengetahuan dan keterampilan. 4. Mengembangkan kompetensi dan dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Selanjutnya yaitu 5. Mengembangkan kompetensi inti menjadi unsur pengorganisasian atau organisasi elemen kompetensi dasar. Semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Di dalam buku guru juga diinformasikan mengenai standar kompetensi lulusan SKL, kompetensi inti KI, dan kompetensi dasar pada mata pelajaran terkait. Selanjutnya buku siswa, yaitu fungsi buku siswa. Buku siswa digunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan peserta didik dalam menguasai kompetensi tertentu. Buku siswa juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran, activity-based learning di kelas.
Buku siswa dirancang dan dilengkapi dengan contoh-contoh lembar kegiatan agar peserta dapat mempelajari sesuatu yang relevan dengan kehidupan yang dialaminya. Buku siswa diarahkan agar peserta didik lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menawar, berdiskusi, serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi baik antar teman maupun dengan gurunya. Terima kasih.